Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafli Al-Tariq Mustafa dengan kali ini berkesempatan untuk mewawancari salah seorang mahasiswa yang juga menggeluti bisnis wirausaha sambil berkuliah. Di tengah-tengah kesibukannya sebagai seorang mahasiswa mengerjakan tugas, tapi masih sempat untuk menjalankan usaha dan mendapatkan omset yang besar. Kali ini saya dengan wirausaha. Coba boleh kakak perkenalkan diri? Baik, nama saya Ana Mutiara Zairani. Saya berada di Prodi Biologi Fakultas IPA Universitas Syah Kuala. Nah, boleh dong kak diceritain latar belakang kakak, kesibukan seperti apa, dan gimana sih cerita kakak untuk memulai bisnis ini? Berarti kakak ketika itu ingin mencari uang tambahan untuk uang kuliah seperti itu, hingga memotivasi akhirnya membuka bisnis. Kalau boleh tahu kakak ini bisnisnya bergerak di bidang apa gitu? Bisnis kami ini bergerak di bidang fashion. Saya menjual bisa skincare or baju-baju secara online. Ya, di bidang biasa penggemar perempuan. Ya, apalagi kita tahu kalau skincare kemudian baju-baju itu memang sangat diminati ya sama semua perempuan, apalagi sekarang eranya belanja online. Apakah kakak juga memanfaatkan gitu platform-platform untuk kita belanja online? Oh, udah pasti. Sekarang kan internet semakin maju, orang-orang juga pasti menggunakan HP, dan itu mempermudah kami untuk mendistribusikan barang-barang kami. Jadi pemasaran semakin lancar dan banyak yang mengetahui karena kami menggunakan platform itu. Seperti yang kita tahu ya kak, pasti setiap orang yang berwirausaha, yang punya bisnis pasti mempunyai tantangan sendiri, baik itu secara finansial maupun yang lainnya. Kalau dari usaha yang kakak jalan sendiri, apa sih tantangan yang kakak hadapi? Seperti yang kita ketahui, setiap orang yang berwirausaha, apalagi sebagai seorang mahasiswa, pasti menghadapi tantangan-tantangan yang memang cukup sulit. Kalau dari kakak sendiri, sebagai seorang wirausahawan, apa sih tantangan yang kakak hadapi? Sebagaimana kami menggerakkan kali ini pada tahun 2020, sudah pasti ya, itu tahun-tahunnya COVID. Kami pada saat itu mungkin kami pertama kali mendirikannya, jadi mulai dari kami harus mencari pelanggan dari awal mula, itu kesulitan pertama. Selanjutnya untuk membagi waktu antara kuliah dan juga pekerjaan. Ya, apalagi kita sebagai mahasiswa ya kak. Yes. Awal mulanya itu mungkin agak sedikit sulit ya, karena gimana ya, tidak pernah yang namanya berjualan online di sela-sela kuliah, sibuk, lab, gimana, tugas, membagi waktu itu sulit. Itu kendala kedua, tetapi lama-kelamaan kami bisa untuk mengaturnya dengan. Jadi memang cukup menarik sekali di tengah kesibukan sebagai seorang mahasiswa menghadapi berbagai tantangan, kesibukannya sebagai seorang mahasiswa, tapi kakak bisa manajemen waktu, membagi waktu. Di satu sisi kita kuliah, di satu sisi jika kita memiliki jiwa untuk berwirausaha. Bagus sekali. Selain dari masalah-masalah tersebut, apakah ada lagi nih kak tantangan yang kakak hadapi sebagai seorang wirausahawan? Sudah pasti ya, banyak. Salah satunya modal. Awal kita sebagai pedagang yang pemula, modal itu sangat sulit. Apalagi itu zaman COVID, kami mencari modal ya dengan menabung sedikit. Ada peluang, kami mendirikan ini. Cuman dengan keadaan ekonomi kami yang seperti ini, dilanda COVID tersebut, agak sulit, sangat sulit malah. Terus juga masalah selanjutnya itu beberapa kali kami pernah mendapat orderan fiktif. Mereka memesan beberapa, mungkin banyak ya, orderan fiktif, dan setelah kami mendistribusikannya tidak ada pembayaran lagi. Mungkin itu sih beberapa pengalaman ya, bisa disebutkan menyedihkan ya. Selama kakak berjalan 4 tahun ya, berarti dari tahun 2020 hingga tahun 2024 ini bergerak di bisnis fashion, menjual skincare, menjual juga pakaian, pasti punya strategi nih. Nggak mungkin ya apa wirausahawan tidak punya strategi. Apa sih strategi yang kakak terapkan
untuk menjangkau pasar lebih luas. Gimana cara kakak mempublikasikan produk-produk kakak seperti itu? Karena kan kita tahu bahwasannya banyak ya orang yang menjual skincare juga, baju-baju juga. Apa sih cara atau strategi kakak untuk bisa mendapat banyak pelanggan seperti itu? Sudah pasti ya, dengan kemajuan teknologi sekarang ini kita mesti menggunakan hal itu dong sebagai memperlancar gimana. Salah satunya ya membuat akun di aplikasi-aplikasi yang sering orang-orang pakai seperti Instagram, Facebook untuk memposting-posting jualan-jualan kami. Pertama-tama mungkin itu, selanjutnya setelah lama kami menggeluti bidang ini, kami menyewa bagaimana model ataupun influencer yang dapat memperluas lagi pemasaran dari produk-produk ini. Nah, mungkin kakak tahu juga bahwasan sekarang kan lagi tren nih kak, kalau di Instagram itu ada iklan, kemudian di Facebook juga ada Facebook Ads. Apakah kakak juga memanfaatkan fitur-fitur tersebut untuk membangun atau sebagai strategi kakak dalam membranding produk kakak? Ya, pasti. Ini kan salah satu bagaimana pemasaran ini juga dikenal yang lainnya ya. Jadi apabila modal telah mencukupi, kami juga memakai iklan-iklan Instagram ya, supaya produk kita lebih menjangkau pasar lebih luas seperti itu ya. Baik, seorang wirausahawan yang bisa dibilang sukses di usia yang cukup muda, masih sebagai seorang mahasiswa, mungkin nih kak, kakak bisa berbagi tips maupun trik kepada teman-teman kita yang lain yang juga mungkin juga seorang mahasiswa yang masih muda, mungkin mereka ingin bergerak atau ingin juga berwirausaha, tapi mereka mungkin belum tahu bagaimana cara memulainya. Kemudian mungkin mereka banyak hal yang tidak mereka ketahui ya tentang berwirausaha. Nah, dari pengalaman kakak sendiri sebagai seorang wirausahawan di usia muda, ada nggak tips dan trik yang bisa kakak bagikan kepada teman-teman? Udah pasti ya, untuk memulai bisnis ini ya kita harus berani keluar dari zona nyaman kita. Karena bagaimana kalau kita masih berada di zona nyaman, ya bisnis tidak akan terjadi. Terutama banyak sekarang mahasiswa-mahasiswa yang malu untuk berbisnis, apalagi mereka memikirkan bagaimana tanggapan-tanggapan teman-temannya jika mereka berjualan online, bagaimana pendapat-pendapat orang-orang ketika melihat mereka berjualan online. Lupakan itu semua, kita harus berani berbisnis demi masa depan juga kan. Jadi kita harus berani sih keluar dari zona nyaman kita. Itu aja sih. Nah nih kak, dari perbincangan kita tadi, saya ingin punya satu pertanyaan terakhir nih untuk kakak sebagai pertanyaan pamungkas penutup daripada waktu yang sudah kakak luangkan kepada saya. Bagaimana sih perspektif kakak melihat perkembangan teknologi ini bagi seorang wirausahawan? Apakah ke depan akan lebih baik atau akan sama saja seperti saat ini? Jika kita lihat sekarang ini, teknologi itu semakin maju ya. Sudah pasti dengan teknologi yang maju ini, orang-orang yang berjualan online juga semakin terbantu. Mulai dari munculnya TikTok Shop, mereka anak muda sering bermain TikTok. Dengan adanya itu, berjualan itu semakin mudah. Ya untuk mencari pelanggan itu ya semakin mudah juga. Berarti kakak melihat bahwasannya masa depan perkembangan teknologi ini, apalagi bagi seorang yang pebisnis, wirausahawan, pasti akan lebih cerah seperti itu ya kak? Ya benar sekali. Dengan berkembangnya teknologi ini, kita upload foto semakin mudah, jadi membantu, sangat membantu menurut saya sih. Terima kasih kak, perbincangan yang cukup menarik, banyak ilmu yang bisa saya dapatkan. Teman-teman, itulah wawancara saya bersama seorang wirausahawan yang juga merupakan masih seorang mahasiswa, Kakak Ana Mutiara Zairani, mahasiswa dari Universitas Syahkola yang menggeluti bidang bisnis di bidang fashion dan skincare. Nah teman-teman, dari wawancara saya bersama seorang wirausaha yang juga merupakan seorang mahasiswa dari Universitas Syahkola, yaitu Kak Ana Mutiara Zairani, dapat kita simpulkan bahwasannya memang usaha beliau bergerak di bidang fashion yang menjual berbagai jenis pakaian perempuan dan juga skincare, produk kecantikan untuk perempuan. Beliau membuka usaha atau memulai usaha pada tahun 2020 yang ketika itu sedang dilanda oleh COVID.
karena keterbatasan keuangan dan beliau tergerak karena ingin menambah pundi-pundi keuangan dia, maka dia juga memulai usahanya sebagai seorang wirausahawan yang bergerak di bidang fashion dan juga skincare, produk kecantikan bagi perempuan. Dari wawancara tersebut, saya melihat bahwasannya strategi yang dimainkan oleh Kak Ana adalah bagaimana kita meluaskan pasar dari penggunaan sosial media, penggunaan aplikasi-aplikasi atau platform e-commerce yang mendukung penjualan online. Kemudian tantangan yang dihadapi dari yang saya tangkap adalah yang terbesar, yang pertama adalah modal. Kita lihat bahwasanya memang beliau juga merupakan seorang mahasiswa. Memang tantangan terberat bagi seorang mahasiswa yang ingin bergerak di bidang usaha adalah modal. Namun dari wawancara tadi kita lihat bahwasanya memang Kak Ana berhasil menemukan solusi dari tantangan yang dihadapinya, sehingga usahanya berjalan sudah 4 tahun, dari tahun 2020 hingga sekarang tahun 2024. Menurut saya wawancara yang menarik, dan saya memberi pesan atau memberi saran kepada Kak Ana Mutiara Zairani untuk kedepannya dapat memperluas lagi bidang atau usaha atau produk yang ditawarkan, tidak hanya sekedar di bidang fashion maupun skincare. Mungkin saat ini yang sedang ramai atau trending adalah bagaimana menjual produk-produk makanan juga, itu bisa juga dari platform e-commerce. Mungkin dengan menjual atau menambah variasi produk yang dijual atau ditawarkan akan menambah juga pundi-pundi keuangan dari Kak Ana Mutiara Zairani. Terima kasih, saya Rafli Altori Mustafa. Saksikan video wawancara saya selengkapnya.